Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Yoi Channel. Yoi Channel kali ini akan mereview modifikasi Vixen ini. Tapi untuk itu bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sebelum ke pembahasan, gue mau cerita sedikit ya. Ini tuh basicnya adalah NVL 2014 yang muka Shinchan. Ini sudah upgrade ke Advance ya. Dan dulu itu asal mula upgrade itu karena di 2018 itu gue crash ya. Dan bagian headlamp NVL itu rusak. Dan dari situ gue upgrade ke Advance. Tapi dulu itu upgrade-nya itu nyicil ya, dan dulu itu headlamp itu pertama kali beli itu bukan ori, dan headlampnya itu sudah 1 minggu leleh ya, dan itu harga 300 ribuan di Shopee. Dan saran aja bagi kalian yang mau upgrade ke Advance, mending ke ori sekalian walaupun itu ori copotan seperti itu. Dan di tahun 2018an itu dulu modifnya itu pakai sayap yang model besar itu ya, yang bagian sayap itu gue ganti yang model ninja, itu harga sekitar 450 ribuan. Dan modif di bagian knalpot itu pakai knalpot Yoshimura kalau nggak salah, itu harga sekitar 550 ribuan di tahun itu. Dan di tahun 2019an gue ambil konsep ke jari-jari, dan dulu itu ambil konsep ke motai ya, dan dulu itu modif jari-jari itu bertahan sampai 2021. Dan dulu itu juga modifnya lumayan banyak ya, itu habis sekitar 4 jutaan. Dan di tahun 2021 pertengahan sampai sekarang itu gue bertahan di konsep gambot ini, dan cuma gonta-ganti warna ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train. Oke, bagian pertama yang gue upgrade adalah bagian headlamp ini ya. Ini adalah headlamp NVA original. Ini harga 550 ribu. Ini set ya, dari headlamp, dari visor, dari reflektornya, dari cover-covernya ya. Lanjut, bagian yang gue upgrade selanjutnya adalah bagian sayap. Sayap ini gue upgrade ke Advance juga. Ini sayap juga original ya. Dan untuk sayap ini harga sekitar 400 ribuan. Ini sayap dan covernya ya. Dan bagian emblem ini harga 60 ribuan ya. Next, bagian bawah atau bagian cover engine ini rubahnya nggak banyak, jadi ini bisa dibilang PNP, bisa dibilang enggak. Jadi cover engine ini gue beli ori copotan harga sekitar 200 ribuan. Ini beli sama bracketnya juga ya. Dan yang harus digaris bawah adalah bracket bagian bawah itu nggak bisa dipasang karena beda ya dudukannya. Karena kalau NVA itu ada lubang bautnya untuk membaut bracket itu, kalau NVL tidak ada seperti itu. Dan ini gue akali pakai plat motor ya, ini gue lipat terus gue cat pakai pilok ya ini. Oke. Next, bagian yang gue upgrade selanjutnya adalah bagian bak kopling ini ya, dan bak magnet. Itu harga sekitar 350 ribuan. Dan ini PNP ya. Ini kodenya sama, bagian kanan itu 1 PA dan bagian bak magnetnya itu 3T1. Itu sama dengan bawaan NVL, jadi nggak ada masalah di sini. Jadi tinggal pasang aja. Oke, untuk bagian blok mesin ini juga gue upgrade ya ke NVA. Ini termasuk PNP, tapi yang harus digarisbawahi itu membeli sama tensionernya juga, karena
tensionernya itu beda dengan NVL ya, seperti itu. Dan ini harga sekitar 1,3 jutaan. Ini itu dulu upgrade ke blok 2 PV NVA itu dulu karena blok mesinnya itu ngebul ya. Dan alasan gue ganti ke NVA itu bloknya juga lebih baik dari 1 PA. Dan untuk bengkel juga menyarankan kalau 2 PV itu lebih baik dari 1 PA, seperti itu. Ini sudah ganti sekitar 4 tahun. Oke, lanjut ke bagian permodifan. Oke, bagian yang gue modif pertama di bagian depan ini ya. Ini bagian headlamp ini gue ganti visor ke visor model Ninja ya ini. Ini gue beli di Shopee sekitar 50 ribuan. Dan untuk bagian cover headlamp ini juga harga sekitar 50 ribuan ya. Ini gue beli di Shopee juga, tapi untuk covernya ini harus diamplas sedikit karena biar presisi dan biar rapi, seperti itu. Next, bagian setang. Ini setang gue ganti pakai RZR dan pakai racer ya ini. Untuk stikernya ini hanya tempelan saja karena ini stiker bonus dari racernya ini ya. Dan ini harga 80 ribuan gue beli di Shopee. Dan ini stangnya aman ya, nggak mentok tangki karena pakai racer. Untuk bagian setang ini memakai hand grip RCB ya. Ini harga 90 ribuan. Dan untuk bagian Pro Guard ini harga 30 ribuan ya. Next, bagian belakang ini pakai undertail ya. Bagian undertail ini harga sekitar 100 ribuan. Gue beli di TikTok Shop ya dulu itu dapat harga promo. Kalau harga standarnya itu sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Dan untuk bagian stripping ini pakai stripping model R15 atau Aerox Alpha ya, R15M. Dan ini terinspirasi dari situ. Ini gue beli di Shopee warna biru. Ini harga 60 ribuan. Dan ini gue pasangin di bengkel pinggir jalan ya. Untuk emblemnya ini 60 ribuan. Gue beli di Shopee juga. Dan untuk pewarnaan di bodi ini memakai Skolet ya. Ini warna aslinya adalah merah. Pakai Skolet itu aman ya. Ini aman dari razia. Dan untuk yang harus digaris bawah adalah kalau pakai Skolet itu di atas 2 tahun bisa merusak cat ya. Ini gue Skolet set ya. Ini habis 250 ribuan. Untuk bagian perlampuan ini masih pakai lampu model ayam ya. Jadi belum pakai bilet. Dan ini harga 130 ribuan. Klakson juga udah gue upgrade ya. Ini pakai Denso. Kiri kanan gue pasang di sayap ini. Dan untuk pemasangan ini gue pakai relay ya. Karena kalau nggak pakai relay itu resiko konslet. Dan relaynya sendiri harga 50 ribuan. Dan klakson harga sekitar 300 ribuan. Gue pasang di pinggir jalan itu 50 ribuan ya. Dan untuk suara klaksonnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, next ini ganti Polaris karena dulu itu Polarisnya kena. Dan ini gue ganti di toko pinggir jalan. Ini harga 100 ribuan biar mendongkrak tampilan juga ya ini. Oke, yang gue modif selanjutnya adalah bagian kaki-kaki ini ya. Untuk kaki-kaki ini gue pakai velg Saber. Untuk velg ini harga sekitar depan belakang itu dapat harga sekitar 1 juta ya. Dan ini untuk bagian depan itu tidak PNP ya, harus bubut kanan kiri itu sekitar 6 mili di tukang bubut. Gue pasrahin saja. Dan bubutnya itu sekitar 250 ribuan. Dan untuk bos-bosan juga custom ya. Ini bos-bosan Saber tapi gue custom di Vixen. Dan yang harus dibubut itu bagian rumah bearing, bagian dudukan piringan itu biar lebih pas ya dipasang di Vixen, seperti itu. Dan untuk rumah bearing tadi agar bisa bearingnya dipasang di Vixen. Bubutnya sekitar 250 ribu ya. Dan untuk bracket ini gue custom, gue beli di Shopee itu harga 70 ribuan. Dan untuk pewarnaan sendiri ini memakai biru candy ya. Ini gue repaint di temen pakai kompresor ya. Dan untuk repaintnya sendiri ini 300 ribuan. Dan untuk bagian belakang itu PNP ya, aman. Jadi cuma pindah piringan aja untuk bos-bosan. Dan untuk bearing itu sama. Untuk bannya sendiri ini memakai Presa PS588 depan belakang ya. Dan untuk bagian depan itu ukuran 100/80 dan bagian belakang itu 130/70. Untuk bagian depan itu harga sekitar 500 ribuan dan untuk bagian belakang 600 ribuan ya. Dan untuk gearnya sendiri ini memakai Triple S
Dan untuk bagian rantai ini memakai TK Racing ya. Dan itu harga set 550 ribuan gue beli di Shopee. Dan untuk gearnya sendiri ukuran 44 ya ini bagian belakang. Karena bagian depan itu masih gear standar. Untuk bagian shock, ini shock depan gue turunin sedikit ya. Ini sekitar 3 cm agar lebih padat ya. Untuk perbedaan sendiri dari NVL dan NVA itu lumayan banyak ya. Bagian pertama udah jelas bagian body. Dan untuk bagian kedua itu bagian permesinan ya. Bagian permesinan udah jelas beda dari headnya, dari bloknya itu sudah beda. Kalau NVL masih 1 PA, NVA udah 2 PV. Dan untuk bagian kampas kopling itu beda ya. Kampas kopling NVA itu mirip dengan Scorpio, kalau NVL itu mirip dengan GL seperti itu. Dan untuk warna bak koplingnya juga beda ya. NVA itu warna gold dan NVL itu warna silver. Dan untuk bagian bawah itu NVA itu ada reduan bautnya bracket tadi ya, kalau NVL tidak ada. Bagian kelistrikan juga beda ya. Bagian kelistrikan itu NVL itu masih AC, kalau NVA itu udah DC seperti itu. Dan bagian kickbox juga beda, dan NVL itu tidak bisa hidup tanpa aki, kalau NVA itu bisa. Bagian velg, kalau NVA itu ada rongga, kalau NVL itu nggak ada ya. Dan bagian speedometer juga indikator NVA itu lebih komplit, kalau NVL masih biasa ya seperti itu. Dan dari desain speedometer juga beda. Untuk bagian sensor oksigen itu beda ya. NVL itu cenderung lebih tegak, dan kalau NVA itu lebih miring seperti itu. Dan untuk bagian knalpot sendiri itu dudukannya NVA itu lebih pendek dan NVL itu lebih panjang ya. Dan NVA itu sudah ada Euro. Kalau ada yang tanya kelemahannya Vision itu apa saja ya bang? Bagian pertama itu bagian shock depan itu kena ya dulu itu silnya. Dan dulu itu kalau nggak salah gue ganti di kilometer 80 ribuan, dan itu habis sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Dan untuk bagian bos arang belakang itu juga kena. Itu kalau nggak diganti itu velgnya goyang-goyang itu ya. Itu kelemahannya di situ, dan gue ganti pakai bearing ukuran 6901 kalau nggak salah. Dan itu gue ganti pakai bearing merek ASP ya. Gue beli di online harga sekitar 50 ribuan, dan gue pasang di bengkel habis 100 ribuan kalau nggak salah. Dan next bagian blok mesin tadi ya. Blok mesin itu di kilometer 90 ribuan itu ngebul tipis. Jadi di RPM atas itu ada kebulnya itu ya. Jadi itu karena bloknya juga baret dan ring pistonnya kena, dan itu kelemahan di Vision NVL. Next bagian speedometer tadi ya. Speedometer itu kena di kilometer 100 ribuan, dan itu polarisnya kena. Jadi sunburn itu ya. Jadi tulisannya di speedometer itu tidak terlihat, dan gue ganti polaris itu habis 100 ribuan. Next bagian lemahnya Vision ini itu NVL itu arus masih AC ya. Jadi beda sama NVA asli yang sudah DC. Untuk kelemahan selanjutnya adalah bagian seal butter pump ini ya. Ini yang gue alamin di kilometer 120 ribuan. Ini kena di setengah tahun yang lalu ya. Dan untuk seal butter pump ini gue ganti ke 2 TB di bengkel resmi Yamaha, dan itu habis sekitar 350 ribuan. Dan dulu itu ciri-ciri pas kena itu suaranya ngelitik ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam modifikasi.